Ada orang sudah kenyang perutnya tapi sibuk ngincar hartanya orang-orang yang miskin. Perutnya sudah kenyang, rekeningnya sudah banyak, tapi otaknya sibuk ngincar hartanya kaum duafa, fakir miskin, zakat mal, uang haji, semua disikat, dikorupsi, Pak. Ya, tidak ada kasih sayang, tidak ada keadilan. Maka aku hancurkan negeri ini sehancur-hancurnya. Tidak apa-apa, mudah-mudahan cepat hancur yang di sana, yang di Jakarta ya. Wabil khusus DPR, MPR saja, yang sini nggak usah nih. Ayo supaya benar-benar berkah, kita buka dengan sholawat 1 kali. Kalau naik pesawat ke Raudhah di makamnya Nabi Muhammad sana di Madinah berapa jam dari sini? Berapa? 11 jam. Tapi kalau naik pesawat 11 jam. Tapi kalau sholawat ini insya Allah hitungan detik sudah sampai ke sana. Karena kecepatan cahaya. Kita sholawat dalam waktu hitungan detik dikembalikan lagi ke sini dalam bentuk syafaat, karomah, fadilah, karomah, apa sajalah nanti insya Allah ya. Kita sholawat kepada Nabi. Hari ini saya bersholawat ditemani sama istri saya, boleh? Kebetulan bidadari saya ikut. Tuh orangnya paling belakang itu, kayaknya paling cantik deh. Masya Allah. Saya kasih contoh 1 kali ya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Semua sallallahu ala Muhammad, Allah Allah, sallallahu alaihi wasallam, Allah, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Shola'al badru alaina. Terus min saniyatil wada'i wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'i. Semua sallallahu ala Muhammad, Allah Allah, sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, sallallahu ala Muhammad, Allah, sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kalau Engkau berkehendak, aku bisa hidup tanpa siang dan malam sekalipun. Ya Allah, kalau Engkau berkehendak, aku bisa hidup tanpa matahari, tanpa rembulan. Bahkan aku bisa hidup tanpa dunia dan isinya ini, ya Allah. Tetapi mohon ya Allah, sungguh aku tidak akan bisa hidup tanpa syafaat Nabi Muhammad SAW. Aku tidak akan bisa hidup tanpa nur Muhammad SAW. Dan aku tidak mungkin bisa hidup tanpa namanya, kemuliaan namanya Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu, dunia dan isinya ini kecil, nur Nabi Muhammad yang besar, Allah yang besar. Hutangmu 1 miliar, 10 miliar, 1 triliun, perbanyak sholawat, perbanyak baca Quran, lunas hutangnya. Bukan ditagih hutang terus nambah hutang baru, bukan Bu. Ditagih hutang nambah hutang, itu nggak menyelesaikan masalah. Hutang yang satu itu hadapi sampai lunas dulu. Kalau memang penjara nggak apa-apa, hadapi, yang penting lunas dulu, jangan nambah hutang. Kalau tidak, sholawat yang banyak, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1000 kali, 5000 kali, 10.000 kali, maka nanti akan terjadi keajaiban. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Ada rezeki dari arah tidak disangka-sangka. Sholawat ini besar.
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Malaikat Allah dan malaikatnya bersolawat, Bu. Debu bersolawat, angin bersolawat dengan hembusannya, samudra bersolawat dengan ombaknya, gelombangnya, burung bersolawat dengan kicauannya. Nih, karpet-karpet ini bersolawat ya, dengan dimensinya masing-masing. Rambutmu, pori-porimu, jiwamu, ruhmu, semua bersolawat kepada Rasulullah. Jadi dunia dan isinya ini kecil, utangmu kecil, yang besar itu Rasulullah, yang besar itu Allah. Coba agungkan Allah, agungkan Rasulullah, lunas utangnya nanti. Saya dari dalam penjara, hutang lunas hutang-hutang saya dari dalam penjara. Oh iya, Bapak Ibu, saya di penjara, sudah tahu belum? Ini baru bebas ini, Masya Allah. Oke, sebelum saya lanjut, coba Mama dikasih rap satu kali. Anta terlalu tinggi tadi, diturunkan nadanya nggih? Oke. Sallallahu. Mama langsung rapnya. Oke. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Allah. Anta syamsun, anta badrun. Allah. Anta nurun fawqa nuri. Allah. Anta iksiru wa ghani. Anta misbahu suduri. Anta iksiru wa ghani. Anta misbahu suduri. Semua. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah berkah anak cucunya, berkah keluarganya, dijauhkan dari bala musibah dan fitnah. Karena negeri kita ini sedang jadi incaran azab Allah, Bapak Ibu. Bangsa yang kita cintai sedang ditarget azab Allah. Mudah-mudahan kita diselamatkan sama Allah ya. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-A'raf 96. Ada yang pegang Quran? Tidak ya? Ada yang tahu surat Al-A'raf 96? Nah, coba dicek Ustaz. Ada yang cross check. Surat Al-A'raf ayat berapa? 96. Posisinya kalau Anda Bapak Ibu, kalau Anda buka Al-Quran, itu posisinya di kanan, paling atas. Nanti dicek ya, surat Al-A'raf ayat 96. Posisinya di mana? Di kanan, paling atas. Bunyinya bagaimana? Ada yang tahu? Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Al-A'raf ayat berapa? 96. Nanti dicek ya, paling kanan, paling atas. Coba perhatikan teman-teman saudaraku semua. Seandainya, kata Allah ini, seandainya penduduk bumi ini beriman dan bertakwa kepadaku, kata Allah ini, maka aku turunkan keberkahan dari langit, dari bumi. Yang di langit diturunkan, yang di bumi dinaikkan. Tapi sayang, penduduk negeri itu tidak ada yang beriman, tidak ada yang bertakwa kepada Rasul, kepada Al-Quran. Maka aku siksa mereka. Itu intinya. Aku azab mereka karena perbuatan mereka. Kalau beriman, keberkahan dari langit diturunkan berupa fadilah, karomah, maunah, rahasia-rahasia, karomah diturunkan dari langit. Takdir buruk dirubah jadi takdir baik. Pesawat mau jatuh nggak jadi jatuh, tsunami nggak jadi tsunami,
gempa nggak jadi gempa, rumah tangga mau cerai nggak jadi cerai, ya anak-anak salah pergaulan nggak jadi salah pergaulan. Pokoknya keberkahan dari langit, ada ribuan bahkan miliaran dimensinya itu. Kalau penduduk buminya beriman dan bertakwa. Belum lagi yang turun lagi hujan, ya kan, hujan yang membawa berkah dan banyak lagi pokoknya. Terus dinaikkan juga keberkahan dari bumi, tanamannya subur, panennya berlimpah, lumbung padinya berkah dan banyak lagi. Tiba-tiba Anda semua dapat proyek, dapat rezeki, satu rezeki belum habis, datang rezeki yang lain. Ngitung duit yang kemarin belum selesai, datang duit yang lain, berkah pokoknya. Masya Allah, rumah tangganya terasa sakinah mawaddah warahmah, nggak punya utang, banyak sedekah, keberkahannya naik semua dari bumi ini. Apapun usahanya Anda sukses, Pak. Tapi sayang, kata Allah, penduduk negeri ini, penduduk bumi ini tidak ada yang seperti itu. Maka aku azab, aku siksa, aku turunkan azabku, kata Allah. Nah, jadi negeri ini sedang diazab sama Allah. Lebih tepat lagi di surat Al-Isra ayat 16. Ini harus saya sampaikan ya. Tapi nggak apa-apa, paling yang diazab Jakarta, Pak. Terutama pejabat-pejabatnya. Di sini enggak ya. Di sini aman insya Allah ya. Nah gitu. Al-Isra ayat berapa? Ayat 16. Bunyinya bagaimana? Ada yang tahu? Angkat tangan. Ayo, saya kasih hadiah umroh. Jangan lihat handphone. Ini lebih jelas lagi, Pak. Allah, ini Allah yang berfirman, Pak. Absolut, de facto. Kalau calon presiden, calon menteri, calon caleg itu kalau ngomong 90% bohong, Pak. Pilih saya nanti kalau saya jadi tak aspal jalanmu, bohong, Pak. Pilih saya nanti kalau saya jadi sekolahan gratis, bohong, Pak. Pilih saya kalau nanti jadi 19 juta lapangan pekerjaan, bohong, Pak. Hampir 99% bohong tuh, Pak, kalau caleg ngomong itu. Tapi kalau ini tidak, Pak. Ini mohon maaf kalau ada caleg ya, nggak semua caleg bohong. Yang di sini jujur, insya Allah. Kenapa kok bohong? Karena waktu dia nyalon jadi pejabat, jadi caleg, jadi anggota dewan, itu modalnya kurang. Sudah jual rumah, jual tanah, jual gudang, jual aset, ternyata di tengah jalan kurang, Pak. Bingung dia, mau maju nggak punya modal, mau mundur rugi. Nah, di saat seperti itu datang pemodal. Bisa bandar, bisa pengusaha, bisa oligarki, dimodali, Bapak. Uangnya tanpa batas, tapi nggak mungkin gratis, kan begitu? Ada bunganya. Nah, bunganya itu riba, riba itu azab. Nah, maka dibiayai Anda, terjadi teken-teken kontrak-kontrak politik. Maka begitu jadi, rakyat nggak ada, Bu. Yang ada balikan modal. Gimana caranya? Halal haram tabrak saja. Wa iza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaiha alqawlu fadammarnaha tadmira. Saya baca pelan-pelan artinya. Seandainya, sekiranya akan aku hancurkan satu negeri, kata Allah, maka aku perintahkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu. Saya ulang ya. Sekiranya akan aku hancurkan satu negeri, kata Allah, maka aku perintahkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu untuk mentaati perintahku, Rasul dan Al-Quranku. Tapi sayang, orang-orang mewah di negeri itu tidak mentaati aku, tidak mentaatku, dan tidak mentaati Al-Quran dan Rasulku. Maka aku hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Ini Allah berfirman, absolut, gak mungkin bohong. Nah, sekarang bagaimana, Bapak Ibu? Ada orang sudah kenyang perutnya, tapi sibuk ngincar hartanya orang-orang yang miskin. Perutnya sudah kenyang, rekeningnya sudah banyak, tapi otaknya sibuk ngincar hartanya kaum duafa, fakir miskin, zakat mal, uang haji, semuanya disikat, dikorupsi, Pak. Ya, tidak ada kasih sayang, tidak ada keadilan. Maka aku hancurkan negeri ini sehancur-hancurnya. Tidak apa-apa, mudah-mudahan cepat hancur yang di sana, yang di Jakarta ya. Wabil khusus DPR, MPR saja, yang sini nggak usah nih.
Masya Allah, takbir. Alhamdulillah.